Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Nela Nadia selaku moderator dalam debat bertema transaksi digital yang menimbulkan risiko daripada manfaat. Dalam debat ini akan terbagi menjadi dua tim, yaitu tim pro yang menyetujui mosi dan tim kontra yang akan menolak mosi. Sebelum kita mulai, berikut beberapa aturan singkatnya. Yang pertama, setiap pembicara mempunyai waktu sekitar 5 menit untuk menyampaikan argumennya. Yang kedua, di akhir sesi, masing-masing tim akan memberikan pernyataan penutup. Semoga debat ini bisa berjalan dengan lancar, seru, dan kita saling menghargai. Baik, langsung saja kita mulai. Kesempatan pertama diberikan kepada pembicara pertama, yaitu tim pro. Kepada tim pro, dipersilakan. Selamat siang semua, saya akan Saraina Rakdani dengan NIM 24110152200002 sebagai pembicara pertama dari tim Pro untuk menegaskan bahwa transaksi digital saat ini lebih banyak menimbulkan risiko daripada manfaat. Kami tidak menolak kemajuan teknologi, tetapi kami mengkritisi dampak negatif yang sering diabaikan di balik kenyamanan dan efisiensi sistem digital. Transaksi digital adalah kegiatan pertukaran uang atau nilai ekonomi yang dilakukan secara elektronik menggunakan internet dan perangkat digital. Contohnya pada pembayaran melalui e-wallet, mobile banking, kris, dan belanja daring di e-commerce. Memang benar, sistem ini memudahkan transaksi, mempercepat pembayaran, dan mendukung ekonomi tanpa uang tunai. Namun, di balik manfaat tersebut, terdapat 3 risiko utama yang membahayakan masyarakat, yaitu keamanan data, ketimpangan literasi digital, dan dampak sosial ekonomi yang tidak merata. Risiko paling nyata yang pertama yaitu keamanan data dan kejahatan cyber. Menurut data Badan Cyber dan Sandi Negara, terdapat lebih dari 360 juta serangan cyber di Indonesia pada tahun 2023 dan 35% diantaranya menargetkan sektor keuangan digital. Bentuk serangannya beragam, mulai dari phishing, skimming, hingga hacking akun nasabah. Ribuan orang kehilangan saldo dan data pribadi akibat tautan palsu atau aplikasi tiruan. Selain itu, kebocoran data pribadi menjadi ancaman besar. Berdasarkan laporan Center for Digital Society, sebanyak 230 juta data pengguna Indonesia telah bocor dalam 3 tahun terakhir. Hal ini berarti hampir seluruh penduduk Indonesia berpotensi menjadi korban penyalahgunaan data pribadi. Data seperti nomor induk keluarga, alamat, dan nomor rekening kini diperjualbelikan di laman ilegal. Ketika informasi keuangan bocor, kerugian tidak hanya berupa kehilangan uang, tetapi juga kehilangannya kepercayaan terhadap sistem perbankan digital. Risiko yang kedua yaitu rendahnya literasi digital masyarakat menjadikan risiko transaksi digital semakin besar. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, sekitar 53% pengguna internet belum memahami cara menjaga keamanan data pribadi. Banyak yang masih menggunakan kata sandi sederhana, mengklik tautan yang mencurigakan, atau membagikan OTP ke pihak tak dikenal. Masalah literasi ini menyebabkan masyarakat mudah menjadi korban penipuan digital. Modus penipuan marak terjadi karena masyarakat tidak memahami mekanisme keamanan transaksi. Ironisnya, program literasi digital dari pemerintah dan perusahaan belum merata sehingga masyarakat di daerah tertinggal semakin rentan terhadap penipuan. Perusahaan besar sering menyalahgunakan rendahnya pemahaman penggunaan dengan menyisipkan ketentuan yang tersembunyi pada syarat dan ketentuan. Tanpa sadar, pengguna memberi izin bagi perusahaan untuk mengumpulkan dan memproses data mereka secara luas. Artinya, selain menghadapi risiko kejahatan, pengguna juga tereksploitasi data komersial yang sah secara hukum tapi merugikan secara etika. Dampak yang ketiga yaitu transaksi digital memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi. Tidak semua masyarakat memiliki akses internet yang stabil atau perangkat memadai. Badan Pusat Statistik mencatat sekitar 14 juta rumah tangga di Indonesia masih belum memiliki akses internet yang layak. Dalam konteks ini, digitalisasi keuangan justru menciptakan kelompok terpinggirkan digital yang kesulitan mengikuti arus ekonomi modern. Sementara itu, pelaku usaha besar yang sudah terbiasa dengan sistem digital menikmati keuntungan yang lebih besar. Ketergantungan terhadap sistem digital menimbulkan kerentanan baru. Gangguan jaringan atau server error dapat melumpuhkan transaksi nasional. Kasus ini sempat terjadi pada salah satu bank besar Indonesia di tahun 2023, di mana ribuan transaksi gagal diproses akibat gangguan sistem. Yang keempat yaitu penegakan hukum
terhadap kejahatan digital masih lemah. Walaupun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, penerapannya tetapi belum efektif. Banyak perusahaan belum memenuhi standar keamanan data, dan laporan Kominfo menunjukkan lebih dari 60% platform digital belum patuh terhadap UU PDP. Sementara itu, banyak kasus penipuan digital tidak terselesaikan karena pelaku sulit dilacak. Interpol Asia Tenggara bahkan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat penyelesaian kasus siber terendah di kawasan, hanya sekitar 22% dari laporan yang masuk. Yang artinya masyarakat dibiarkan berhadapan dengan sistem yang berisiko tinggi tanpa perlindungan hukum yang memadai. Hukum tertinggal dari perkembangan teknologi dan korban seringkali tidak mendapatkan keadilan. Terima kasih kepada pembicara pertama tim pro. Selanjutnya kita dengarkan argumen dari pembicara pertama tim kontra. Kepada tim kontra dipersilakan. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Rayhan Eza dengan Induan Pasal 10152 dengan Undang-Undang 32 dari pembicara pertama tim kontra untuk menolak mosi bahwa transaksi digital lebih banyak menimbulkan risiko daripada manfaat. Sebaliknya, kami berpendapat bahwa manfaat transaksi digital jauh lebih besar daripada risikonya, asalkan sistem dan pengguna sama-sama bertanggung jawab dalam penerapannya. Argumen pertama kami adalah bahwa transaksi digital memberikan efisiensi dan kemudahan luar biasa bagi masyarakat dan pelaku ekonomi. Sebelum era digital, proses pembayaran, transfer uang, dan pencatatan keuangan memakan waktu, daya, serta tenaga. Kini, dengan satu ponsel pintar, semua itu dapat dilakukan dalam hitungan detik. Menurut data Bank Indonesia 2024, volume transaksi digital nasional mencapai 5.800 triliun sepanjang 2023 dan sebagian besar disumbang oleh aktivitas UMKM. Artinya sistem digital telah menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru, terutama di masa pasca pandemi COVID-19. Banyak pelaku usaha kecil yang kini dapat menerima pembayaran dari pelanggan di seluruh Indonesia tanpa perlu membuka toko fisik. Tim Pro menyoroti isu keamanan, tetapi kami berpendapat bahwa teknologi keamanan siber terus berkembang dan semakin efektif. Sistem multifaktor, biometric verification, dan enkripsi kini menjadi standar wajib di hampir semua platform keuangan digital. Bank Indonesia telah menerapkan regulasi ketat terhadap penyelenggaraan tentang inovasi keuangan digital yang mewajibkan penyedia layanan untuk menerapkan keamanan berlapis dan memiliki tanggung jawab atas kebocoran data. Selain itu, masyarakat ini juga mulai memahami pentingnya menjaga keamanan akun. Program literasi keuangan digital nasional berhasil meningkatkan kesadaran publik terhadap keamanan data hingga 67% dibandingkan 5 tahun yang lalu. Dan dengan kombinasi regulasi yang ketat dan edukasi berkelanjutan, risiko keamanan bukan alasan untuk menolak sistem digital, melainkan tantangan yang bisa diatasi. Argumen ketiga kami yaitu transaksi digital telah menjadi penggerak utama ekonomi nasional dan global. Digitalisasi pembayaran mendorong sirkulasi uang yang lebih cepat, memperluas jangkauan pasar, dan menurunkan biaya operasional bisnis. Menurut laporan Bank Indonesia 2023, adopsi pembayaran digital dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional hingga 2% per tahun di negara berkembang. Di Indonesia, keberadaan sistem digital seperti QRIS, GoPay, Dana, dan Shopee telah memacu produktivitas UMKM. Laporan Kementerian Koperasi dan UMKM 2023 menyebutkan bahwa omset UMKM yang mengadopsi transaksi digital meningkat rata-rata 30-40% dalam 1 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat ekonomi transaksi digital bersifat inklusif, terutama bagi sektor usaha kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Transaksi digital juga mendorong perubahan perilaku positif masyarakat. Masyarakat juga lebih terbuka terhadap teknologi, lebih efisien dalam mengelola keuangan, dan lebih disiplin mengelola pengeluaran. Kami juga tidak menolak fakta bahwa ada risiko, tetapi risiko tersebut dapat dikendalikan, bukan dijadikan alasan untuk menolak teknologi ini. Sebagian besar kasus kejahatan digital terjadi bukan karena kelemahan sistem, melainkan karena kelalaian pengguna. Dengan edukasi dan peningkatan kesadaran, risiko ini bisa diminimalisir. Dengan perbandingan sederhana, kecelakaan lalu lintas tidak membuat kita berhenti menggunakan kendaraan. Kita memperbaiki sistem keamanan dan mendidik pengguna agar lebih waspada. Prinsip yang sama juga bisa diterapkan dalam transaksi digital. Sekian dari argumen kami. Terima kasih kepada pembicara pertama tim kontra. Selanjutnya kita dengarkan pembicara kedua dari tim pro. Kepada tim pro dipersilakan.
Baik, selamat siang semua. Saya Ainun Nafisa dengan NIM 241101522007 sebagai pembicara kedua dari tim Pro untuk memperkuat argumen bahwa transaksi digital saat ini lebih banyak menimbulkan risiko daripada manfaat. Bicara pertama kami telah menjelaskan aspek keamanan, kebocoran data, dan literasi digital yang rendah. Kini saya akan memperdalam pembahasan dari sisi sosial ekonomi dan ketergantungan teknologi yang justru menjadi ancaman jangka panjang bagi masyarakat. Kita hidup di zaman di mana hampir semua aktivitas ekonomi bergantung pada sistem digital. Mulai dari membayar makanan, membeli tiket, hingga membayar listrik, semuanya dilakukan lewat aplikasi. Meskipun tampak efisien, ketergantungan total terhadap sistem digital adalah bentuk risiko sistemik. Jika jaringan internet terganggu, sistem perbankan akan menjadi error dan terjadinya serangan cyber besar. Maka seluruh roda ekonomi bisa berhenti. Contoh nyata adalah ketika bulan Juli tahun 2023, sistem salah satu bank nasional di Indonesia mengalami gangguan selama 6 jam. Ribuan transaksi gagal diproses, pelaku UMKM merugi dan sebagian besar pelanggan kehilangan kepercayaannya. Kejadian seperti ini menunjukkan bahwa semakin tinggi ketergantungan kita terhadap teknologi, semakin besar pula potensi kerugian ketika sistemnya terganggu. Risiko berikutnya yang sering diabaikan adalah eksploitasi ekonomi oleh perusahaan besar penyedia layanan digital. Transaksi digital menciptakan aliran data yang besar dan data ini merupakan emas baru di era ekonomi digital. Perusahaan teknologi memanfaatkan data pengguna untuk kepentingan komersial seperti periklanan, analisis perilaku konsumen, dan juga personalisasi produk. Masalahnya, sebagian besar pengguna tidak mendapat keuntungan dari data yang mereka hasilkan. Mereka hanya menjadi objek ekonomi, sementara perusahaan memperoleh miliaran rupiah dari hasil analisis perilaku konsumen tersebut. Dalam konteks Indonesia, perusahaan penyedia dompet digital seperti GoPay, Oppo, dan juga ShopeePay memiliki akses langsung terhadap pola transaksi jutaan pengguna. Kapan mereka berbelanja, di mana, dan berapa uang yang dibelanjakan, dan produk apa yang sering dibeli. Semua data ini menjadi bahan komersialisasi yang tidak disadari oleh masyarakat. Dengan kata lain, pengguna bukan lagi pelanggan, tetapi produk yang dijual kepada pasar iklan. Selanjutnya, transaksi digital secara tidak langsung menyebabkan pergeseran nilai sosial dalam masyarakat. Ketika semua transaksi dilakukan melalui layar ponsel, hubungan sosial menjadi semakin mekanis dan individualistik. Orang tidak lagi berinteraksi secara langsung dengan penjual atau petugas pelayanan, semuanya dilakukan otomatis melalui sistem. Dalam jangka panjang, hal ini mengikis empati sosial dan memperlemah hubungan antar individu di masyarakat. Akibatnya, masyarakat di wilayah pedesaan ataupun yang berpenghasilan rendah kesulitan berpartisipasi dalam sistem ekonomi modern. Akibatnya, masyarakat di wilayah pedesaan ataupun berpenghasilan rendah kesulitan berpartisipasi dalam sistem ekonomi modern saat ini. Kemudahan transaksi digital juga berkontribusi pada peningkatan perilaku konsumtif masyarakat. Ketika pembayaran dapat dilakukan hanya dengan sekali sentuh, pengendalian diri dalam berbelanja semakin melemah. Fenomena berbelanja berlebihan ini menyebabkan banyak masyarakat, terutama generasi muda, mengalami ketidakseimbangan keuangan. Mereka sering tergoda oleh promosi digital dan juga sistem paylater yang membuat utang konsumtif semakin meningkat. Aspek terakhir yang perlu disoroti adalah adanya dampak psikologis dari ketidaknyamanan digital. Kebocoran data, penipuan online, dan pencurian saldo menimbulkan kecemasan dan juga ketidakpercayaan terhadap sistem keuangan. Banyak korban kejahatan digital mengalami stres dan trauma karena kehilangan uang hasil jerih payah mereka tanpa ada jaminan pengembalian. Hal ini menimbulkan pertanyaan etis, apakah kemudahan transaksi sepadan dengan hilangnya hak atas privasi pribadi? Berdasarkan seluruh paparan tersebut, kami dari tim Pro meyakini bahwa resiko transaksi digital jauh lebih besar daripada manfaatnya. Masyarakat menghadapi ketergantungan berlebihan terhadap teknologi, eksploitasi data oleh korporasi besar, kesenjangan sosial ekonomi, peningkatan perilaku konsumtif, dan ancaman psikologis serta privasi pribadi. Transaksi digital memang membawa efisiensi, tetapi efisiensi tanpa perlindungan dan kesadaran hanya akan mempercepat kerentanan. Kemajuan sejati bukan sekedar digitalisasi, melainkan ketika teknologi mampu melindungi manusia, bukan membahayakannya. Terima kasih kepada pembicara kedua tim pro. Selanjutnya kita dengarkan argumen dari pembicara kedua tim kontra. Kepada tim kontra dipersilakan. Selamat siang moderator serta rekan-rekan dari tim Pro. Saya Anissa Azara dengan NIM 24110152220026 sebagai pembicara kedua dari tim kontra untuk melanjutkan argumentasi bahwa justru transaksi digital memberikan lebih banyak manfaat dibandingkan resiko.
Argumentasi pertama yaitu transformasi ekonomi mendorong pertumbuhan dan inklusi keuangan. Menurut laporan Bank Indonesia, penggunaan transaksi digital di Indonesia meningkat 37% dalam 2 tahun terakhir dan membawa dampak langsung pada peningkatan inklusi keuangan hingga 87%. Sebelumnya, jutaan masyarakat, khususnya di daerah rural, sulit memiliki rekening bank karena keterbatasan infrastruktur fisik. Kini cukup dengan smartphone dan e-wallet seperti Dana, OVO, atau GoPay, mereka dapat bertransaksi, menabung, dan berinvestasi secara mudah dan murah. Inilah bukti bahwa transaksi digital tidak menimbulkan ketimpangan seperti klaim Timpro, justru mengurangi kesenjangan ekonomi dan memperdayakan kelompok yang dulunya terpinggirkan. Argumentasi kedua yaitu efisiensi dan transparansi dalam sistem keuangan. Timpro menyebutkan bahwa transaksi digital menimbulkan ketergantungan terhadap teknologi. Namun perlu diingat bahwa setiap inovasi menciptakan ketergantungan baru yang positif seperti halnya listrik, kendaraan, atau internet itu sendiri. Ketergantungan itu tidak selalu buruk jika menghasilkan efisiensi dan akuntabilitas. Transaksi digital membuat sistem keuangan jauh lebih transparan dan dapat dilacak. Setiap transaksi meninggalkan jejak digital yang memungkinkan pengawasan lebih baik terhadap praktik korupsi, pencucian uang, dan penipuan. Laporan dari World Bank pada tahun 2023 mencatat bahwa negara-negara dengan tingkat digitalisasi transaksi yang tinggi mengalami penurunan aktivitas ekonomi gelap hingga 12%. Selain itu, bagi pemerintah, sistem digital mempermudah pengelolaan pajak, subsidi, dan bantuan sosial. Program seperti bantuan langsung tunai digital terbukti lebih efisien karena dana disalurkan langsung ke penerima tanpa potensi kebocoran. Dengan demikian, transaksi digital meningkatkan keadaan ekonomi dan efisiensi birokrasi, sesuatu yang sulit dicapai dengan sistem tunai konvensional. Yang ketiga, yaitu keamanan sistem digital harus terus berkembang. Benar bahwa kasus kejahatan digital masih terjadi, namun penting dipahami bahwa teknologi keamanan digital berkembang lebih cepat daripada modus kejahatan itu sendiri. Teknologi seperti enkripsi berlapis dan autentikasi biometrik telah diterapkan oleh hampir semua penyedia jasa keuangan digital. Menurut Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2024, tingkat keberhasilan serangan siber terhadap sistem keuangan menurun hingga 42% dibanding tahun sebelumnya karena peningkatan sistem keamanan dan informasi pengguna. Selain itu, pemerintah juga memperkuat perlindungan konsumen melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pada UU PDP nomor 27 tahun 2022. Regulasi ini mengharuskan setiap penyediaan layanan digital untuk menjaga keamanan data pengguna dan memberikan kompensasi jika terjadi kebocoran. Argumentasi keempat yaitu penguatan ekonomi mikro dan pengembangan gaya hidup produktif. Salah satu argumen Timpro menyebutkan bahwa transaksi digital mendorong perilaku konsumtif. Namun penelitian menunjukkan bahwa platform digital justru memberikan masyarakat alat untuk mengatur keuangan dengan lebih baik, seperti riwayat transaksi, batas pengeluaran otomatis, dan laporan keuangan bulanan membantu penggunaan melacak dalam mengelola keuangan pribadi secara transparan. Argumentasi kelima yaitu manfaat sosial dan lingkungan. Manfaat transaksi digital tidak hanya ekonomi tapi juga sosial dan lingkungan. Dengan demikian, sedikitnya penggunaan uang tunai, konsumsi kertas untuk pencetakan uang dapat ditekan. Menurut data Bank Indonesia pada tahun 2023, pencetakan uang baru menurun hingga 18% setelah meningkatkan penggunaan sistem pembayaran digital. Hal ini membantu penghematan sumber daya dan mengurangi dampak lingkungan akibat produksi logam dan kertas uang. Yang keenam, yaitu meningkatkan daya saing global. Transaksi digital menjadi fondasi utama dalam perdagangan lintas negara, ekspor UMKM, dan integrasi ekonomi ASEAN. Menurut World Economic Forum pada tahun 2024, negara dengan penetrasi transaksi digital di atas 60% memiliki potensi pertumbuhan PDB 2 kali lebih tinggi dibanding negara yang masih bergantung pada uang tunai. Jadi ketika Timpro mengatakan bahwa transaksi digital menimbulkan risiko, kami tidak menyangkal hal itu. Sebagai penutup, izinkan saya menegaskan kembali bahwa transaksi digital meningkatkan inklusi dan pertumbuhan ekonomi, mendorong efisiensi dan transparansi keuangan, didukung oleh sistem keamanan dan regulasi yang terus berkembang, membantu manajemen keuangan pribadi dan bisnis, memberi manfaat sosial, lingkungan, dan daya saing global. Dengan demikian, manfaat transaksi digital lebih besar daripada risiko yang ditimbulkan. Yang perlu dilakukan bukan menolak digitalisasi, tetapi memperkuat literasi, regulasi, dan infrastruktur. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara kedua tim kontra. Selanjutnya kita dengarkan argumen dari pembicara ketiga tim pro. Kepada tim pro dipersilahkan.
Selamat siang rekan-rekan tim kontra yang terhormat. Saya Rada Shana dengan NIM 24110152200036 sebagai pembicara ketiga dari tim Pro untuk memperkuat dan menyimpulkan bahwa transaksi digital meskipun membawa kemajuan lebih banyak menimbulkan resiko signifikan terhadap keamanan individu, sosial, dan negara. Dua pembicara dari tim Pro sebelumnya telah membahas aspek kerentanan ekonomi dan sosial. Kini, saya akan berfokus kepada resiko hukum, etika, serta keamanan nasional yang muncul akibat maraknya transaksi digital. Untuk resiko hukum, di mana regulasi belum mampu mengimbangi kecepatan teknologi, tim kontra menyebutkan bahwa sudah ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yaitu UU PDP nomor 27 tahun 2022. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa regulasi tidak sebanding dengan kecepatan perkembangan teknologi dan jumlah pelanggaran yang terjadi. Meski sudah ada aturan hukum, penegakannya masih sangat lemah. Sebagian besar pelaku kejahatan cyber tidak tertangkap karena berada di luar yurisdiksi nasional, membuktikan bahwa perlindungan hukum terhadap pengguna transaksi digital itu masih sangat rapuh. Selain itu, banyak platform digital yang belum memiliki standar perlindungan konsumen yang memadai. Klausul perjanjian pengguna atau user agreement seringkali tidak adil dan menempatkan tanggung jawab penuh kepada pengguna. Contohnya, ketika saldo e-wallet hilang akibat phishing atau penipuan, pengguna itu harus menanggung kerugian tanpa kompensasi karena pihak penyedia menyatakan bukan kesalahan sistem. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan posisi hukum antara korporasi besar dan konsumen biasa, suatu bentuk eksploitasi hukum digital. Untuk resiko etika dan privasi, di mana pengawasan tanpa batas. Transaksi digital itu menciptakan jejak data yang sangat rinci tentang kehidupan pribadi seseorang, mulai dari lokasi, pola konsumsi, hingga preferensi politik. Meskipun tim kontra menyebutkan bahwa transparansi itu meningkatkan efisiensi, kenyataannya transparansi yang berlebihan itu dapat berubah menjadi bentuk pengawasan total. Di Indonesia, banyak aplikasi keuangan dan e-commerce secara diam-diam mengumpulkan data perilaku pengguna tanpa izin yang eksplisit. Sebagian bahkan menjual data tersebut kepada pihak ketiga untuk kepentingan iklan. Artinya, dalam setiap transaksi digital, pengguna kehilangan sebagian dari hak moral dan privasi mereka sebagai individu. Lebih jauh lagi, resiko penyalahgunaan data tidak hanya pada tingkat komersial tetapi juga politik. Data digital dapat dimanfaatkan untuk memengaruhi opini publik melalui iklan terarah, bahkan memanipulasi elektoral. Hal ini membahayakan prinsip demokrasi yang seharusnya bebas dari pengaruh algoritma. Kemudahan transaksi digital itu menciptakan keterasingan sosial atau social alienation dan ketergantungan psikologis terhadap gawai. Orang semakin jarang berinteraksi secara langsung dan hubungan sosial digantikan oleh aktivitas virtual. Akibatnya muncul fenomena kecemasan akibat tekanan ekonomi digital seperti tagihan otomatis, pay later, dan notifikasi keuangan yang terus-menerus. Menurut survei Lembaga Psikologi Terapan UI, 58% pengguna aktif aplikasi keuangan digital mengalami stres ringan hingga sedang akibat dorongan konsumsi digital. Kondisi ini memperlihatkan bahwa resiko transaksi digital bukan hanya ekonomi, tetapi juga mental dan emosional. Lebih dari itu, konsep uang digital itu mengubah cara manusia memandang nilai. Uang yang tidak terlihat membuat pengeluaran terasa tidak nyata, sehingga banyak individu kehilangan kendali atas keuangannya. Pertimbangan literasi digital dan akses keamanan, di mana tim kontra mengatakan transaksi digital meningkatkan inklusi keuangan, namun fakta menunjukkan bahwa inklusi digital tidak selalu berarti inklusi yang adil. Banyak dari masyarakat menjadi korban phishing, social engineering, dan penipuan online karena rendahnya literasi keamanan. Sementara itu, perusahaan besar dengan sistem perlindungan berlapis tetap untung dari setiap transaksi, bahkan ketika pengguna mengalami kerugian. Artinya, sistem digital saat ini belum inklusif secara pengetahuan dan keamanan. Transaksi digital hanya aman bagi mereka yang melek teknologi, sedangkan masyarakat umum tetap berada di dalam posisi yang rentan. Berdasarkan seluruh paparan, kami menegaskan bahwa transaksi digital itu belum memiliki perlindungan hukum yang kuat, mengikis privasi dan etika personal, mengancam kedaulatan digital negara, menimbulkan gangguan sosial dan psikologis, dan belum inklusif secara literasi dan keamanan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa resiko yang ditimbulkan oleh transaksi digital jauh lebih mendalam dan kompleks daripada masyarakat efisiensinya. Sekian, terima kasih.
Baik, terima kasih kepada pembicara ketiga tim pro. Selanjutnya kita akan mendengarkan argumen dari pembicara ketiga tim kontra. Kepada tim kontra dipersilahkan. Baik, selamat siang semuanya. Saya Asma Maulida Hanifa dengan NIM 241101522022 sebagai pembicara ketiga dari tim kontra untuk menegaskan kembali bahwa transaksi digital tidak lebih banyak menimbulkan resiko, melainkan menghadirkan peluang besar yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat, perekonomian, dan pembangunan nasional dengan syarat dikelola secara bijak. Pertama, kita harus memandang risiko bukan sebagai ancaman mutlak, tetapi sebagai bagian alami dari setiap inovasi besar. Sejarah membuktikan bahwa setiap kemajuan teknologi selalu membawa risiko yang baru. Mobil menyebabkan kecelakaan, tapi tetap kita gunakan karena manfaatnya lebih besar. Begitu pula dengan transaksi digital. Risiko seperti kebocoran data atau penipuan daring bukanlah bukti kegagalan sistem, melainkan tantangan yang sedang disempurnakan. Menolak transaksi digital karena adanya risiko sama saja seperti menolak listrik karena bisa tersetrum. Padahal solusi yang tepat adalah membangun perlindungan dan kesadaran. Kita hidup di era digital global. Menolak sistem transaksi digital berarti menolak berpartisipasi dalam arus ekonomi dunia. Negara-negara yang menolak digitalisasi tersebut tertinggal dalam pertumbuhan ekonomi, investasi, dan juga daya asing. Tim Pro menyatakan bahwa hukum belum mampu melindungi penggunaan digital. Namun, mereka mengabaikan fakta bahwa Indonesia terus memperbarui sistem regulasi digitalnya. Selain UU Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan OJK Tahun 2023 tentang penyelenggaraan layanan keuangan digital. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22 tentang sistem pembayaran digital. Data dari Kemenko 2024 menunjukkan bahwa tingkat penanganan kejahatan digital meningkat 65% dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya pemerintah tidak tinggal diam, risiko memang ada, tetapi kemampuan mitigasi meningkat jauh lebih cepat daripada ancamannya. Mari kita lihat dampak nyatanya. Transaksi digital telah menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut Bank Indonesia tahun 2025, nilai transaksi uang elektronik mencapai 495 triliun hanya dalam 6 bulan pertama tahun ini, meningkat hampir 30% dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan ini tidak hanya mencerminkan aktivitas konsumsi, tapi juga peningkatan partisipasi ekonomi masyarakat kecil. UMKM yang dulu kesulitan bertransaksi kini mampu menerima pembayaran digital dari pelanggan di seluruh Indonesia bahkan dari luar negeri. Sistem ini membuka akses pasar yang sebelumnya ditutup oleh keterbatasan geografis dan infrastruktur. Jika kita menolak transaksi digital, maka kita menolak pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan kesempatan berinovasi yang telah terbukti memberi manfaat nyata. Tim Pro menilai bahwa hilangnya presisi dalam transaksi digital bukan disebabkan oleh teknologinya, melainkan oleh kurangnya kesadaran dan literasi pengguna. Solusi yang tepat adalah meningkatkan edukasi dan penggunaan teknologi yang etis, bukan menolak digitalisasi. Teknologi seperti blockchain telah digunakan untuk menjaga transparansi tanpa mengungkap identitas pengguna. Dan kecerdasan buatan kini dikembangkan untuk mendeteksi kebocoran data sebelum terjadi. Oleh karena itu, pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta perlu memperluas program literasi digital. Tim Pro berpendapat bahwa transaksi digital seharusnya diperluas untuk mengurangi ketimpangan sosial, bukan dibatasi. Melalui program GMNT dan digitalisasi desa, pemerintah telah membangun ribuan menara pemancar di daerah tertinggal agar masyarakat 3T dapat ikut dalam ekonomi digital. Selain itu, transaksi digital mendorong keuangan inklusif berbasis gender. Tim Pro mengatakan transaksi digital dengan ancaman terhadap kedaulatan negara. Namun, pandangan ini terlalu pesimistis. Faktanya, digitalisasi transaksi justru memperkuat kedaulatan ekonomi dan keamanan nasional. Dengan sistem digital, pemerintah dapat melacak perputaran uang secara real-time, mencegah aliran dana ilegal, dan mempersempit ruang gerak ekonomi daerah. Badan Cyber dan Sandi Negara melaporkan bahwa monitoring transaksi digital membantu mendeteksi lebih cepat jaringan pendanaan terorisme dan kejahatan lintas negara. Negara yang menolak digitalisasi justru akan bergantung pada sistem manual dan rentan terhadap ketidaktransparan. Hadirin sekalian, kami menegaskan bahwa meski transaksi digital memang memiliki resiko, namun hal tersebut dapat diatasi melalui regulasi yang baik, keamanan digital, literasi masyarakat, dan kolaborasi lembaga. Manfaatnya akan jauh lebih besar seperti peningkatan ekonomi, perluasan inklusi keuangan, efisiensi birokrasi, kedaulatan digital, dan peluang kerja baru. Dengan demikian, transaksi digital bukanlah ancaman, melainkan masa depan ekonomi yang harus dikelola dengan bijak. Sekian dari tim kontra. Baik, terima kasih atas argumen dan tanggapan dari kedua tim. Baik, itulah akhir dari debat kita hari ini. Terima kasih untuk kedua tim yang sudah menyampaikan argumennya dengan sangat baik, dan untuk
semua yang sudah menonton. Semoga dari debat ini kita bisa belajar untuk melihat suatu isu dari dua sudut pandang yang berbeda dan terus berpikir kritis serta terbuka. Saya selaku moderator pamit undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.